Wang Lin membuka mata dengan kejernihan dingin, meski rasa sakit masih tertinggal. Ia telah memahami satu kebenaran, segala yang ditakdirkan pergi harus dilepaskan. Dengan tenang, ia mengangkat tangan, memunculkan kabut sisa asap yang telah merasuki tubuhnya. Jiwa asalnya mengandung kekuatan guntur surgawi, ilusi tingkat itu tak mampu membakarnya. Tanpa ragu, ia menghancurkan kabut tersebut. Erangan terdengar dari kehampaan. Sosok Liu Mei muncul, wajahnya pucat, matanya dipenuhi kebencian. "Kau memang Wang Lin, berhati kejam," desis Liu Mei. "Aku tidak kejam, kau yang melakukannya," balas Wang Lin dingin, niat membunuh terpancar. Liu Mei gemetar, suaranya pecah oleh amarah. "Aku menempuh Dao sepanjang hidupku, namun kau menghancurkan tubuh suciku dengan jiwa domainmu. Bagaimana kau menjelaskannya?" Wang Lin mengernyit, enggan mengingat masa lalu itu. "Kau yang memulai, itu kecelakaan," ujarnya datar. "Kecelakaan?" Liu Mei tertawa, penuh kegilaan. "Kalau begitu, biar aku memberimu kecelakaan lain." Ia membuka tas penyimpanan. Kabut hitam keluar, membawa kebencian yang mengguncang langit. Ratapan hantu menggema, dunia seolah berubah menjadi alam arwah. Kabut itu melesat langsung ke arah Wang Lin. Dengan satu hembusan angin dari jarinya, kabut terbelah, menampakkan sepasang mata hitam tanpa cahaya, hanya kebencian murni. Saat melihatnya, tubuh Wang Lin bergetar. Hatinya seakan disambar ribuan petir. Rasa sakit yang tak terlukiskan memenuhi dirinya. "Apa itu?" teriak Wang Lin, suaranya bergetar untuk pertama kalinya. Liu Mei tersenyum getir, matanya penuh luka. Tidak mengenalinya? Ia lalu berkata dengan nada aneh, hampir gila. Anak yang hilang tak pernah benar-benar pergi. Mereka mengikuti, menatap, hingga akhirnya bertanya, "Ayah, mengapa kau meninggalkanku?" Wang Lin membeku. "Aku memeliharanya 100 tahun hingga menjadi roh penuh kebencian," lanjut Liu Mei. "Aku katakan padanya, ayahnya adalah Wang Lin." Kesunyian menyelimuti. Wang Lin berdiri tanpa ekspresi, seolah seluruh kehidupannya lenyap, hanya menyisakan kehampaan. Ia menatap kabut itu, menembus kebencian di dalamnya. Lama kemudian, ia berkata pelan, "Terima kasih." Liu Mei tertegun. "Apa hatimu tidak sakit?" bentaknya. Wang Lin tak memandangnya. "Jika kau bisa menjadikannya roh kebencian, maka aku bisa mengembalikannya, meski butuh ribuan tahun." Suaranya tenang, namun tekadnya mutlak. Tatapannya beralih, dingin, mematikan. "Sekarang, giliranmu." Ia melangkah maju. Dari bawah dunia muncul, membawa sungai kematian yang mengguncang langit, langsung menyerang Liu Mei. Liu Mei mundur, memunculkan cermin kuno untuk menahan serangan. Ledakan dahsyat menggema. Tanpa henti, Wang Lin mengepungnya dengan formasi pedang 7 bintang. Energi pedang menyapu langit. "Tanpa domain, kau bahkan tak sebanding dengan kultivator tahap menengah," ujar Wang Lin dingin. Liu Mei terdesak. Ia memuntahkan jarum hitam yang melindunginya, namun Wang Lin menunjuk dan berkata, "Berhenti." Jarum itu membeku. Dalam sekejap, Wang Lin muncul di hadapannya dan menekan dahinya. Liu Mei menjerit, gas hitam keluar dari tubuhnya. Ia mundur dengan ketakutan. "Kau ingin lari?" kata Wang Lin, melangkah lagi. Dua jarinya seperti pedang guntur siap menghabisinya. Di ambang kematian, Liu Mei berteriak, "Li Er!" Kabut hitam bergolak, menjerit tajam. Hati Wang Lin bergetar sesaat, namun ia tetap menyerang tanpa ragu. Saat itulah pusaran gelap muncul. Sebuah lengan tua keluar dan menahan serangannya. Wang Lin terpental, darah muncrat dari mulutnya. "Belum mati," suara kuno terdengar. Lengan itu meraih Liu Mei dan menariknya ke dalam pusaran. Wang Lin menatap dingin. "Jika kau menyelamatkannya, keluarga Huan akan musnah." Tanpa ragu, ia mengerahkan energi pedang Ling Tianhou dan menyerang pusaran itu. "Junior sombong," suara tua itu berkata dingin. "Jika kau terus memaksa, aku tak akan menahan diri." Namun, sebelum pusaran tertutup sepenuhnya, energi pedang Wang Lin telah menembusnya, langsung menuju leluhur keluarga Huan di sisi lain. Energi pedang Ling Tianhou melesat bagai kilat, menembus pusaran dan langsung mengejar leluhur keluarga Huan. Dalam sekejap, pusaran itu runtuh, memaksa leluhur tersebut mengerang tertahan. Di ruang rahasia keluarga Huan di planet 1000 ilusi, pusaran di hadapannya hancur berkeping. Cahaya putih segera menarik Liu Mei kembali, lalu kembali ke tubuh leluhur itu. Ia membuka mata dengan jejak ketakutan, lalu menepuk pusaran dan berkata pelan, "Hancur." Ia semula meremehkan Wang Lin, bahkan berniat membunuhnya. Namun saat menahan serangan sebelumnya, ia menyadari kekuatan Wang Lin yang aneh. Jiwa asalnya tak bisa dihancurkan. Ditambah keberadaan boneka penjaga langit, ia memilih mundur sambil membawa Liu Mei. Namun, ia tidak pernah menyangka Wang Lin akan mengirimkan energi pedang. Saat energi itu mendekat, pusaran jiwa asalnya runtuh,
dan kekuatan pedang itu langsung memburu jiwanya. Aura yang terkandung di dalamnya membuat kulit kepalanya mati rasa. Itu adalah kekuatan seorang kultivator tingkat Nirvana Cleanser. Ia panik, segera kembali ke tubuhnya dan menghancurkan pusaran, berharap menjebak energi pedang di kehampaan. Namun harapannya sirna. Tepat saat pusaran lenyap, cahaya keemasan menerobos keluar. Ledakan mengguncang seluruh planet. Ruang rahasia hancur, gelombang kejut meratakan bangunan. Leluhur keluarga Huan melarikan diri sambil menggenggam Liu Mei. Wajahnya pucat dan penuh ketakutan. Sial, bagaimana mungkin seorang junior memiliki energi pedang seperti ini? Batinnya gemetar. Ia sadar, dalam kondisi lemahnya, ia tak berani menahannya. Energi pedang itu melesat, membawa domain tirani yang menekan langit dan bumi. Saat kekuatannya memuncak, dunia seolah berhenti. Awan membeku, angin terdiam, dan seluruh kultivator di planet itu merasakan tekanan mengerikan. Dengan wajah muram, leluhur keluarga Huan mendorong Liu Mei ke belakang dan mengerahkan Dao 10.000 ilusi. Cahaya putih berkumpul di ujung jarinya sebelum ia menunjuk ke depan. Cahaya putih dan energi pedang bertabrakan. Ledakan dahsyat mengguncang planet, namun cahaya putih hancur. Energi pedang menembus pertahanannya dan masuk ke tubuhnya. Tubuhnya gemetar hebat, wajahnya pucat. Kata-kata Wang Lin terngiang jelas. Jika kau menyelamatkannya, keluarga Huan akan musnah. Kini ia tak lagi meremehkan ancaman itu. Ia bahkan diliputi ketakutan. Jika Wang Lin memiliki beberapa energi pedang seperti ini, kehancuran keluarga. Huan tak terelakkan. Dengan hati berat, ia mulai mempertimbangkan untuk menyerahkan Liu Mei. Namun, ia segera menenangkan diri dan berpikir cepat. Asal-usul Wang Lin kemungkinan dari sistem bintang aliansi, dan tanpa sarana khusus, gurunya tak mudah datang. Selama ia bertahan, masih ada harapan. Ia segera menyebarkan indera ilahi. Rekan keluarga Qian, saudara Shu, aku butuh bantuan, katanya tegas. Sementara itu, di planet Ranyun, Wang Lin menatap kabut hitam yang mengurung roh kecil. Tangisan lirih dari dalamnya menusuk hatinya. Matanya yang dingin untuk pertama kalinya melembut. Ini, anakku, bisiknya pelan. Ia mendekat dan mengulurkan tangan. Roh itu langsung menggigit jarinya. Kebencian dingin mengalir ke dalam tubuhnya. Namun Wang Lin tidak menarik tangannya. Ia hanya menatapnya dengan tenang, penuh kesedihan yang tertahan. Tidak apa-apa, ujar Wang Lin lembut. Namamu Lier? Tidak, itu bukan nama yang baik. Ia berhenti sejenak, lalu berkata dengan suara pelan namun tegas. Mulai sekarang, namamu Wang Ping. Aku berharap hidupmu kelak damai, tidak seperti milikku. Roh kebencian itu mendengar kata-kata Wang Lin, namun matanya tetap dingin dan penuh luka. Ia terus menggigit jari Wang Lin, seolah ingin menumpahkan 100 tahun dendam dalam sekejap. Wang Lin tidak menarik tangannya, ia hanya menatapnya lama, lalu menghela napas pelan. Kebencian yang mengalir ke tubuhnya lenyap disapu guntur dalam dirinya. Dengan tenang, ia membentuk segel. Pembatas tak terhitung muncul, menyusut dan menyegel kabut hitam hingga padat. Ia menggenggamnya dengan lembut, lalu menekannya ke dahinya, menyimpannya dalam manik penentang surga. Sebagian jiwa asalnya dipisahkan untuk meredam kebencian anak itu. Tenanglah Ping Er, bisik Wang Lin lembut. Setelah semua ini selesai, ayah akan menghapus kebencianmu. Matanya kembali dingin. Ia mengangkat tangan, meraih jiwa keempat, lalu melemparkannya ke dalam bendera 1 miliar jiwa. Guru Dutian, ujar Wang Lin tenang, murid telah memperoleh jiwa keempat. Kekuatan sejati bendera ini akan bangkit kembali. Ia menoleh ke kota di kejauhan. Keluar, katanya datar. Sun Shi muncul dengan hati gemetar. Ia telah menyaksikan segalanya, kekejaman Liu Mei dan kekuatan leluhur keluarga Huan, hingga rasa hormatnya pada Wang Lin bercampur ketakutan. Senior, ucapnya gugup. Wang Lin menghela napas. Saudara Sun, tidak perlu seperti itu, katanya tenang. Dengan wajah pahit, Sun Shi mengaku. Saudara Shu, kami bertiga menyeretmu ke dalam masalah ini, menjadikanmu kambing hitam. Lupakan, jawab Wang Lin singkat. Bagaimana keadaan dua lainnya? Sun Shi menjelaskan bahwa keduanya telah melarikan diri lebih dulu. Wang Lin mengangguk. Karena aku telah menerima giok itu, aku akan menjalankan kewajibanku, ujarnya tenang. Aku akan menjaga keluarga mereka selama 100 tahun. Sun Shi berterima kasih, lalu ragu berkata, namun, keluarga Huan. Wang Lin mengangkat kepala, menatap langit dengan mata dingin. Keluarga Huan tidak akan ada lagi, katanya tegas. Niat membunuhnya begitu pekat hingga membuat Sun Shi gemetar dan tak berani menatapnya. Setelah itu, Wang Lin berkata, dengan pengalaman kultivasimu, aku bisa membantumu mencapai transformasi jiwa. Namun, itu membutuhkan pil tingkat 8, dan kultivasimu akan berhenti di sana.
Sun Si menggertakkan gigi. Aku memilih itu, ujarnya mantap. Tanpa banyak kata, Wang Lin mengangkat tangan. Langit menggelap, sungai bawah dunia muncul, menyapu bumi. Energi spiritual dari urat bumi tersedot seperti naga dan mengalir ke dalam sungai. Masuk dan berkultivasi, perintah Wang Lin. Sun Si memasuki sungai, menahan rasa sakit dan menyerap energi liar. Wang Lin kemudian melempar pil tingkat 8 yang berubah menjadi kabut hijau, menyatu dengan sungai. 3 hari kemudian, Sun Si keluar dengan cahaya di matanya. Kultivasinya pulih hingga tahap pertengahan transformasi jiwa. Ia membungkuk dalam-dalam. Terima kasih, Saudara Shu. Itu hanya kewajiban, jawab Wang Lin tenang. Ia lalu menatap langit. Aku serahkan tempat ini padamu, tunggu aku kembali. Langkahnya maju, tubuhnya berubah menjadi cahaya perak, menembus atmosfer dan melesat menuju planet 1000 ilusi. Di dalam cahaya itu, Wang Lin duduk bersila, matanya dingin penuh perhitungan. Keluarga Huan. Meski kuat, kultivator langkah kedua mereka sedikit. Jika leluhur mereka mati, semuanya akan runtuh. Sementara itu, di planet 1000 ilusi, leluhur keluarga Huan telah mengumpulkan seluruh anggota keluarga dan mengaktifkan formasi pelindung. Ia gelisah, menyadari bahaya besar sedang mendekat. Planet itu dikuasai 3 keluarga besar, Qian, Huan, dan Shu. Keluarga Qian terkuat dengan 3 kultivator langkah kedua. Keluarga Huan kini melemah, hanya tersisa 1 leluhur. Sementara keluarga Shu misterius dan jarang ikut campur. Pada hari itu, seorang leluhur keluarga Qian melangkah keluar menuju bintang-bintang. Targetnya jelas, Wang Lin. Qian Kuizi, salah satu dari 3 leluhur keluarga Qian, duduk tenang di antara bintang-bintang, menunggu dengan tatapan dingin. Ia datang bukan atas nama keluarga, melainkan demi kepentingan pribadi, mengincar harta keluarga Huan sebagai imbalan membantu sahabat lamanya. Selama aku membunuh junior itu, harta itu akan menjadi milikku. Batinnya tenang, namun waspada. Ia mengingat energi pedang mengerikan yang muncul sebelumnya dan memilih untuk tidak bertindak gegabah. Beberapa hari kemudian, cahaya perak melesat seperti meteor. Wang Lin muncul, duduk di atas kompas bintang, matanya dingin dan dipenuhi niat membunuh. Tatapan keduanya bertemu. Berhenti, kata Qian Kuizi. Suaranya menggema seperti hukum langit. Wang Lin menatapnya tanpa gentar. Ia segera menyadari kekuatan lawan berada di tahap yin-yang. Apakah kau datang karena keluarga Huan? Tanya Qian Kuizi dengan nada merendahkan. Benar, jawab Wang Lin singkat, dingin. Qian Kuizi mengamati lebih dalam, lalu tersenyum tipis. Masih muda, tapi sudah berbicara tentang memusnahkan keluarga. Sebutkan gurumu, mungkin aku akan mengampunimu, ujarnya. Tatapan Wang Lin tetap dingin. Ini dendam pribadi, senior, jangan ikut campur. Hati Qian Kuizi bergejolak. Ia menginginkan boneka penjaga langit milik Wang Lin, namun juga waspada pada latar belakangnya. Pada akhirnya, keserakahan menang. Serahkan bonekamu, katanya perlahan, dan aku tidak akan menghalangimu. Mata Wang Lin mengeras. Tanpa ragu ia berteriak, bunuh! Penjaga langit muncul, tubuhnya bersinar emas, lalu menghantam ruang dengan kekuatan brutal. Retakan ruang tercipta, rune Qian Kuizi hancur di hadapan pukulan itu. Qian Kuizi tersenyum, keserakahannya semakin kuat. Boneka pemurnian tubuh, aku harus memilikinya. Ia mengubah segel, memanggil puluhan ribu petir yang membentuk jaring besar, menyambar penjaga langit. Namun saat itu, Wang Lin menepuk tas penyimpanannya. Kereta pembunuh dewa berubah menjadi binatang guntur, mengaum mengguncang langit. Semua petir seketika berhenti, lalu ditarik dan ditelan habis olehnya. Tubuh binatang guntur membesar, matanya dipenuhi kilat. Ekspresi Qian Kuizi berubah drastis. Ia berdiri, wajahnya pucat. Binatang guntur, kau dari kuil surgawi guntur, serunya terkejut. Dalam sekejap, keserakahannya lenyap digantikan ketakutan. Ia menarik semua rune dan berkata tergesa, salah paham, ini hanya kesalahpahaman, kata Qian Kuizi. Wang Lin menatapnya tanpa ekspresi. Kesalahpahaman? Katanya dingin. Qian Kuizi tersenyum pahit. Ia tak berani menyinggung kuil surgawi guntur, kekuatan yang tak boleh diprovokasi. Keluarga Qian tidak akan ikut campur dalam urusan ini, bahkan akan memutus hubungan dengan keluarga Huan. Ujarnya cepat. Wang Lin menatapnya tajam. Aku ingin giok langit. Qian Kuizi tertegun, lalu menghela napas pahit. Ia mengeluarkan tas penyimpanan dan melemparkannya. Ambil, katanya dengan hati berdarah. Tanpa menunggu, ia berbalik dan kembali ke planet 1000 ilusi. Begitu tiba, wajahnya muram. Indra ilahinya menyelimuti wilayah keluarga Huan. Huan Wuqing, serunya dingin. Kau membuatku menyinggung orang dari kuil surgawi guntur. Aku akan mengingat ini. Jika keluargamu musnah, aku akan membalas melalui keturunanmu.
Dari dalam kediamannya, leluhur keluarga Huan menjawab tegang. Dia bukan dari kuil surgawi guntur, dia dari sistem bintang aliansi. Omong kosong, bentak Cian Kuizi marah. Apakah kau tidak melihat binatang guntur itu? Itu simbol kuil surgawi guntur. Kemarahan dan rasa takut bercampur dalam hatinya. Dalam pikirannya, satu hal sudah pasti. Badai besar akan segera menelan keluarga Huan. Wang Lin menatap binatang guntur dengan penuh pertimbangan, lalu melangkah memasuki planet seribu ilusi. Ia menyingkirkan kompas bintang dan melesat menuju selatan seperti meteor. Niat membunuhnya tak tersamarkan. Di kediaman leluhur keluarga Huan, Huan Wuqing berdiri dengan wajah suram, diapit para keturunan langsung. Liu Mei berdiri di sampingnya, diam tanpa ekspresi. Apakah kau yakin dia berasal dari sistem bintang aliansi? Tanya Huan Wuqing dengan nada berat. Liu Mei hanya mengangguk tipis. Tak lama, kilatan cahaya menerobos langit. Wang Lin datang, diiringi binatang guntur yang mengaum. Petir menyelimuti tubuhnya. Wang Lin melangkah keluar di atas formasi keluarga Huan, menatap Liu Mei dengan dingin. Serahkan Liu Mei, kata Wang Lin. Suaranya sedingin es. Huan Wuqing mendengus. Sombong, hancurkan dulu formasi keluargaku sebelum bicara. Mata Wang Lin membeku. Ia menepuk kepala binatang guntur. Dalam sekejap, langit menggelap. Awan hitam berkumpul, petir mengamuk, lalu turun menghantam formasi keluarga Huan. Ledakan bergema tanpa henti, namun formasi hanya beriak dan bertahan. Mata Wang Lin semakin dingin. Ia menggigit jarinya, meneteskan darah ke dahi binatang guntur. Segel, buka, perintahnya. Binatang guntur meraung. Badai petir meledak, menyedot kilat dari langit dan membentuk kekuatan yang mengguncang dunia. Hancurkan formasi, teriak Wang Lin. Serangan itu membuat anggota keluarga Huan gemetar. Beberapa mengenali makhluk itu dan wajah mereka berubah drastis. Leluhur, itu binatang guntur, itu simbol kuil surgawi guntur. Seru mereka panik. Leluhur, jangan memicu bencana hanya demi orang luar. Huan Wuqing menatap mereka tajam. Diam, katanya dingin. Badai petir menghantam tanpa henti, namun formasi masih bertahan. Di dalam hati, Huan Wuqing mencibir. Gunakan energi pedangmu. Saat itu aku akan membunuhmu, pikirnya dingin. Saat itu, bayangan di bawah Wang Lin bergerak. Penjaga langit muncul, tubuhnya bersinar emas, lalu menghantam formasi dengan pukulan yang mengguncang ruang. Ledakan demi ledakan bergema. Petir dan pukulan saling bersahut, membuat formasi mulai melemah. Leluhur! Suara berat terdengar. Huan Wuqing menoleh. Itu adalah kepala keluarga, Huan Fengshen. Fengshen tidak berani membantah, ujar Huan Fengshen dengan tenang namun tegas. Namun orang ini memiliki binatang guntur dan boneka tahap yin yang. Haruskah kita memusuhinya atau menjadikannya sekutu? Tatapannya tajam. Memusuhinya hanya demi seorang luar. Risikonya terlalu besar. Wajah Huan Wuqing semakin suram. Setelah hening sejenak, ia berkata dingin. Aku tahu apa yang kulakukan. Huan Fengshen menghela napas. Jika formasi hancur, aku akan mundur. Aku tidak ingin mempertaruhkan keluarga demi ambisi. Di luar, serangan mencapai puncak. Formasi mulai bergetar hebat, riaknya memenuhi seluruh permukaan. Pada saat itu, Wang Lin mengangkat tangan. Sebuah pedang besar muncul, pedang surga hujan. Aura tajam menyelimuti dunia. Dengan mata dingin, Wang Lin mengayunkan pedang itu dan berkata pelan. Pemotongan surga. Pedang itu, kekayaan, adalah pedang pertama yang pernah digenggam Wang Lin di Sekte Heng Yue. Kini, setelah ratusan tahun karma berputar, pedang itu kembali ke tangannya, membawa warisan gaya pedang kuno yang melampaui mantra dan teknik biasa. Di bawah tekanan serangan binatang guntur dan penjaga langit, formasi keluarga Huan mulai goyah. Mata Wang Lin yang semula tenang berubah tajam seperti bilah pedang. Tubuh dan pedangnya menyatu sepenuhnya. Ia mengangkat pedang itu, lalu menebas. Satu tebasan sederhana. Namun seketika, langit dan bumi seolah terbelah. Cahaya lenyap, suara hilang, bahkan petir dan bayangan pun sirna. Yang tersisa hanya satu ayunan pedang yang mengguncang jiwa siapapun yang menyaksikannya. Huan Wuqing tersentak, wajahnya pucat. Ini, hukum, katanya terkejut. Huan Fengshen mundur beberapa langkah, jantungnya berdegup liar. Ia tak mampu memahami sepenuhnya, namun merasakan kekuatan yang mampu merobek langit. Para anggota keluarga Huan diliputi ketakutan, seolah mereka ikut tercabik bersama dunia. Bahkan Qian Kuizi, yang mengamati dari jauh, berdiri dengan mata bersinar. Serangan itu mengandung hukum. Langkah kedua, gumamnya terkejut. Di pihak lain, seorang tetua keluarga Shu yang semula hendak turun tangan, berhenti. Anak ini masih menyimpan kartu lain, pikirnya waspada. Tebasan itu jatuh, tanpa benturan, tanpa suara.
Formasi keluarga Huan runtuh seketika. Wang Lin menarik pedangnya. Wajahnya pucat, namun matanya semakin dingin. Tebasan itu menguras energi asalnya, namun dengan kristal ascendant miliknya, ia masih mampu bertahan. Huan Wuqing menatapnya tajam. "Aku meremehkanmu," ujarnya dingin. "Namun perbedaan antara langkah pertama dan kedua tak bisa dilampaui. Hari ini, kau tetap akan mati." Ia mengangkat suara. "Panggil giok leluhur." Dari dalam kediaman, sebuah giok emas melayang, memancarkan kekuatan lembut namun menindas. Dalam sekejap, wilayah keluarga Huan terpisah dari dunia luar, seolah menjadi alam tersendiri. Giok itu berubah, membentuk sosok samar dengan aura agung seperti jenderal surgawi. Energi spiritual surgawi yang padat memenuhi ruang, menekan seluruh planet. Huan Wuqing mencibir. "Lihat bagaimana kau melawan ini," katanya dingin. Di sisi lain, Huan Fengshen melangkah maju. Wajahnya tegas. "Leluhur, keluarga Huan tidak akan ikut campur," kata Huan Fengshen. "Ini dendam pribadi Anda. Saya tidak akan mempertaruhkan seluruh keluarga." Ia menoleh pada Wang Lin dan menggenggam tangan. "Rekan kultivator, keluarga Huan tidak terlibat. Ini urusan antara Anda dan Huan Wuqing," ujarnya tegas. Para keturunan langsung mengikuti di belakangnya. Huan Wuqing tertawa muram. "Sekumpulan sampah," katanya dingin, lalu menatap Wang Lin. "Giok keberuntungan, bunuh dia." Sosok dari giok melangkah maju. Setiap langkahnya mengguncang langit, membawa tekanan yang membuat dunia seakan tunduk. Penjaga langit dan binatang guntur segera muncul di sisi Wang Lin. Wang Lin menatap sosok itu dengan tenang. Dalam hatinya, bayangan anaknya, Wang Ping, muncul, diiringi rasa sakit yang dalam. Ia menutup mata perlahan. "Segala sesuatu di dunia ini adalah karma," bisiknya pelan. "Sebab dan akibat akan kembali pada tempatnya." Dalam jiwa asalnya, sebuah tekad menggema. "Setelah pertempuran ini, aku akan membebaskanmu." Tawa gila bergema dari dalam dirinya, dan niat membunuh Wang Lin mencapai puncaknya.